Ketika itu beliau gede sadar kalau memang hidupnya selama ini kan terlalu bahagia semata. Dia tidak bekerja, dia hanya mengurus rumah, anak dan juga istrinya, tapi mendapatkan bulanan sekian juta dari mertua dan juga istrinya. Kalau dibandingkan dengan lelaki yang lain, kayak dia tuh bersyukur gitu loh bisa mendapatkan kehidupan yang seperti itu. Tapi yang tidak orang lain tahu kan dia tuh kayak tekanan batin selama bertahun-tahun. Sering diremehkan, sering disepelekan oleh mertua dan juga istrinya. Dan beliau gede bertahan kan karena harga dirinya. Nah setelah itu sebetulnya beliau gede ini kan tidak bilang kepada keluarga dari istrinya kalau dia tuh sempat metambel ke tempat orang pintar. Saat beliau gede kembali ke rumah orang tua dari istrinya, orang tua dari istrinya tuh kayak bilang, "Dek, kamu dari mana? Kenapa badanmu bau banget?" Nah di sana beliau gede kayak, "Enggak bu, badan saya enggak bau." Dan ketika itu mertuanya beliau gede bilang sebaiknya beliau gede ini tidur di gudang belakang karena mereka tidak kuat dengan bau badannya beliau gede. Nah ketika itu beliau gede komplain, kalau dia tidur di gudang belakang berarti dia tidak bisa tidur dengan istrinya dong. Tapi istrinya malah bilang, "Sebelum korengmu hilang, jangan pernah tidur di kamar saya karena saya tidak mau nanti anak-anak saya tertular korengmu." Dan ketika itu karena beliau gede tidak punya pilihan, beliau gede pun tidur di gudang belakang. Gudang belakang ini maksudnya tuh kayak gudang tempat penyimpanan makanan-makanan dari istrinya gitu loh semuanya. Di gudang belakang rumah mertuanya ini ada kayak bangunan. Itu tuh bangunan kayak dapur, tapi memang ada kayak kamar kecil dan kamarnya itu cukup mewah, ada AC, spring bed dan juga TV di sana. Tapi ya setelah beberapa minggu beliau gede tidur di sana, korengnya malah makin menjadi sampai-sampai beliau gede tidak bisa turun dari tempat tidur. Sebenarnya seminggu sekali beliau gede ini sudah diantar oleh keluarga dari istrinya pergi ke dokter, tapi anehnya kok koreng di badannya itu bukannya membaik malah nyangetang. Dan waktu itu beliau gede sampai menggunakan pempes karena tidak bisa ke kamar mandi sendirian. Istrinya tetap membantu tapi dengan kayak jijik, kayak acuh tak acuh gitu terus mata. Suatu hari adik bontoknya beliau gede akan menikah dan beliau gede mendapatkan telepon dari orang tuanya dan beliau gede pun diminta untuk pulang, tapi beliau gede menceritakan bagaimana keadaannya di rumah mertuanya. Nah besoknya ya orang tuanya beliau gede datang dengan kakak-kakaknya dan beliau gede mendengar orang tuanya Gek Putu bertengkar dengan orang tuanya beliau gede. Orang tuanya beliau gede bertanya, "Kenapa kok anak saya ditaruh di gudang belakang seperti diisolasi dan kenapa kok kalian tidak membawa anak saya ke dokter?" Ketika itu mertuanya beliau gede bilang kalau mereka sudah membawa beliau gede ke dokter spesialis yang paling mahal, tapi ya mungkin memang belum waktunya beliau gede sembuh semeton. Dan waktu itu juga mertuanya menjelaskan berapa uang yang sudah dikeluarkan oleh mertuanya untuk membawa beliau gede ke dokter dan juga untuk berobat, tapi memang belum ada perubahan. Nah di sana sangat terlihat semeton mertuanya beliau gede mulai mengeluarkan wajah aslinya. Semua pengeluaran yang mereka tujukan untuk beliau gede disebutkan satu persatu. Bahkan mertuanya beliau gede punya buku besar ya. Dan di buku itu tuh ada catatan dari pertama kali beliau gede menikah sampai saat itu sudah berapa banyak uang cash yang mereka keluarkan dalam jumlah besar. Dan itu tuh belum termasuk dengan biaya makan dan juga biaya pakaiannya beliau gede selama menikah dengan Gek Putu. Boom! Beliau gede yang mendengar perkataan mertuanya ini langsung merasa harga dirinya terinjak-injak, terbanting dan juga merasa harga dirinya langsung jebol. Di sana beliau gede tidak menyangka ternyata seperhitungan itu semeton mertuanya kepada beliau gede. Dan beliau gede mendengar mobil istrinya datang, tapi ketika itu istrinya malah lebih membela orang tuanya sendiri dan juga menyalahkan beliau gede. Kenapa beliau gede tidak bekerja? Kenapa beliau gede cuma di rumah dan juga lebih mengurus anak daripada mencari nafkah? Kalau saja beliau gede mau mencari nafkah, mungkin beliau gede tidak akan dipandang sebelah mata oleh orang tuanya Gek Putu. Boom! Ketika istrinya beliau gede mengatakan hal seperti itu, orang tuanya dan juga keluarganya beliau gede cuma diam. Seolah-olah orang tuanya beliau gede itu kayak tidak bisa lagi membela beliau gede karena memang nyatanya seperti itu. Nah setelah itu mertuanya beliau gede bilang, kalau sekarang orang tuanya beliau gede mau mengambil beliau gede dan juga membawa pulang silakan, tapi ingat sekali beliau gede keluar dari rumah mertuanya jangan pernah kembali. Tapi ketika itu beliau gede langsung mengambil gelas kaca yang ada di samping tempat tidur, langsung melemparkannya ke lantai
Dan semua orang mendengar. Ketika itu orang tuanya Beli Gede pun mencari Beli Gede di gudang belakang dan melihat Beli Gede dalam keadaan seperti itu. Orang tuanya menangis meminta kepada Beli Gede, ayo nak pulang. Ayo pulang. Jangan lagi kamu di sini. Kita pulang. Apapun yang ibu punya, kita nikmati bersama dan jangan lagi mengejar harta seperti ini. Kamu sudah tidak dianggap nak di sini, ayo kita pulang. Dan di sana ya, Beli Gede mulai sadar kalau memang benar selama ini mertuanya Beli Gede hanya menjadikan Beli Gede laki-laki pencetak anak agar mereka punya keturunan laki-laki. Dan saat itu Beli Gede izin kepada istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dengan tegas sambil niktik tangkah, istrinya Beli Gede bilang, kalau saat itu Beli Gede pulang dengan kondisi seperti itu ke rumah orang tuanya, jangan pernah berani balik ke rumahnya Gek Putu, karena Gek Putu akan menceraikan Beli Gede. Tapi karena Beli Gede sudah kadung kecewa mendengar perkataan dari mertuanya tadi ya, Beli Gede pun memilih pulang dengan orang tuanya berikut dengan kakak-kakaknya. Semeton. Di perjalanan semetonnya Beli Gede menangis menyesali kenapa kok dia mau menikah dengan Gek Putu. Dan kenapa kok orang tuanya harus dipermalukan seperti itu. Setelah tiba di rumah orang tuanya, Beli Gede pun diurus oleh orang tuanya dan juga oleh adik-adiknya. Setelah acara pernikahan dari adik-adiknya ya, Beli Gede pun rutin dibawa ke Bali untuk metambe. Selama berbulan-bulan Beli Gede ini metambe di Lukat, Beli Gede pun mulai sembuh dan juga koreng yang ada di badannya berikut dengan jerawatnya ini mulai sembuh. Dan akhirnya ketika Beli Gede ini terakhir metambe, Beli Gede kan bertanya, kira-kira siapa yang sudah menyakiti saya? Nah, si orang pintar memberikan petunjuk. Kalau kamu ingin tahu, nanti malam kamu tidur dan di bawah bantal ini ya, taruh apapun itu benda kesayangan yang menurut kamu tuh sangat berharga. Dan kamu kayak panggil nama Ide Betara yang saya iring. Nanti pasti akan terlihat di mimpi siapa oknum yang sudah membuat kamu seperti ini. Dan di malam itu benar semeton. Beli Gede pun mengikuti petunjuk dari orang pintar. Dan anehnya, ketika Beli Gede tidur, dia malah bermimpi istri dan juga mertuanya datang ke mimpi dan ingin mencekik lehernya Beli Gede sampai Beli Gede meninggal dunia. Dan saat Beli Gede terbangun, badannya sudah basah kuyup. Koreng yang tadinya sudah mulai mengering tiba-tiba sekarang mulai basah dan sepertinya akan mengeluarkan nanah kembali. Besok paginya Beli Gede kembali metambe dan menceritakan mimpi-mimpinya ini. Setelah Beli Gede menceritakan apa yang dia mimpikan tadi malam kepada orang pintar, di sana orang pintar menjelaskan sepertinya 99% orang yang mungkin menyakiti Beli Gede sehingga wujudnya Beli Gede seperti itu ya, dia jerawatan dan juga mengeluarkan nanah di seluruh tubuh adalah istri dan juga mertuanya. Sepertinya keluarga dari si Gek Putu ini ingin mengusir Beli Gede tapi dengan cara yang halus matang. Ya kalau memang sekarang Beli Gede sudah pergi sendiri, berarti mereka kan tidak perlu lagi memberikan apapun itu barang atau uang yang sudah dijanjikan kepada Beli Gede kalau Beli Gede bisa memberikan cucu laki-laki. Boom. Kok kene di sana semuanya nyebebeng dan terbongkar. Kalau yang memang benar, istri dan juga mertuanya lah yang sudah membuat badannya Beli Gede mengeluarkan gitu loh semata, ngerti kan maksud saya. Dan setelah Beli Gede ini metambo ya, dia pun mulai sembuh. Tapi setiap Beli Gede ini datang untuk menjenguk anaknya, Gek Putu tidak pernah membiarkan si Beli Gede bertemu dengan anaknya dengan alasan selama mereka ini menikah bahkan anaknya ini bisa masuk SD. Hampir 90% biaya dikeluarkan oleh keluarganya Gek Putu. Jadi apa hak dari Beli Gede untuk melihat anak mereka? Dan di sana istrinya juga mengancam kalau Beli Gede tetap kekeh ingin bertemu dengan anak-anaknya tanpa persetujuan si Gek Putu dan juga keluarganya, Gek Putu akan melaporkan ke polisi atas tuduhan penculikan anak. Karena di sana tuh kayak ya Gek Putu ini menang sematan. Jadi karena Beli Gede ini merasa tidak punya uang yang cukup untuk melawan di pengadilan, Beli Gede pun menandatangani surat perceraian dan semua hak asuh dari anak-anaknya dimiliki oleh Gek Putu dan juga keluarganya. Boom. Kok
kene. Setelah Beli Gede bercerai dengan istrinya, Beli Gede mulai merantau dan juga membuka usaha sendiri. Sekarang kehidupannya Beli Gede sudah lumayan membaik, dan Beli Gede masih menyandang status duda. Sudah 5 tahun lamanya, Beli Gede tidak pernah sama sekali bertemu dengan anak-anaknya karena selalu dihalangi oleh Ge Putu. Dan Beli Gede cuma bisa melihat di sosial media foto anaknya, video anaknya, dan dia tuh kayak kok gini semata. Semua kebahagiaan, harta, dan juga rasa hormat yang diberikan oleh keluarganya Ge Putu di awal, kemungkinan itu cuma cara agar Beli Gede ini mau patuh dan tunduk kepada keluarganya Ge Putu. Karena menurut Beli Gede ya, ketika dia Metambo, semua air yang dipakai melukat oleh si orang pintar ini yang mengenai lukanya itu terasa perih, gatal, dan sangat menyayat. Setiap Metambo ini ya malamnya Beli Gede juga bermimpi selalu didatangi oleh mertuanya dan juga istrinya. Dan di dalam mimpi itu terus-terusan Beli Gede ini ingin dicekik semeton. Dan Beli Gede juga tidak tahu ini benar atau tidak. Tapi feeling yang memang Beli Gede alami dan juga rasakan, ya dia tuh kayak yakin kalau memang mertua dan istrinya lah yang dalang dibalik semua kesakitannya Beli Gede. Tanpa perlu mengeluarkan kecer sepeser pun, Beli Gede pergi sendiri dari rumah mertuanya. Dan kemungkinan itulah niat awal dari orang tuanya Ge Putu. Inilah semeton cerita dari Beli Gede. Kenapa dia bisa nyentane dan apa alasan dia memilih untuk bercerai dengan keluarga dari istrinya. Nah, untuk semetonku yang mungkin pernah nyentane atau ada pikiran untuk nyentane, coba dong tinggalkan komentar. Menurut kalian bener nggak sih apa yang diputuskan oleh Beli Gede di awal dan kenapa? Kok bisa-bisanya mertuanya si Beli Gede melakukan seperti itu kalau memang mertuanya lah yang memasang gegametan agar Beli Gede bisa pergi sendiri dari rumah mereka? Komen semeton ya. Karena Beli Gede bilang dia pasti akan membaca dan juga menonton video ini sampai selesai. Nah, sebelumnya untuk Beli Gede sukses banget untuk ceritanya yang luar biasa ini. Dan semoga saya dan juga semeton bisa memetik pelajaran dari ceritanya Beli Gede ini. Dan untuk semetonku, sukses banget yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa semeton tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.